Tahukah Anda, pada zaman Yesus, meskipun kitab suci ditulis dalam Ibrani dan bahasa Yunani dipakai luas di dunia Romawi, Yesus justru berbicara dalam bahasa Aram dalam kehidupannya, doa, dan pelayanannya. Beberapa kata Aram bahkan tetap dipertahankan dalam teks Yunani Perjanjian Baru karena memiliki makna rohani yang mendalam dan tidak tergantikan. Berikut ini 5 kata Alkitab yang diambil dalam bahasa Aram. Inilah dia Fakta Alkitab. 1. Aba. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Markus 14 ayat 36. Kata Aba berasal dari bahasa Aram yang berarti ayah atau bapa dalam bentuk akrab dan intim. Dalam konteks bahasa Yahudi, Aba bukan sekedar sebutan formal bagi kepala keluarga, melainkan panggilan kasih anak kecil kepada ayahnya, seperti papa atau ayahku tercinta. Ketika Yesus berdoa kepada Allah dengan sebutan Aba, ia mengungkapkan kedekatan yang sangat pribadi dengan Bapa di surga. Hubungan ini menjadi teladan bagi kita semua orang percaya bahwa kita pun diperkenankan memanggil Allah dengan cara yang sama. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam Roma 8 ayat 15. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Kata Aba mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan sekedar agama yang formal, tetapi hubungan anak dan bapa yang penuh kasih. 2. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. 1 Korintus 16 ayat 22. Maranatha merupakan gabungan dari 2 kata Aram, Marana atau Tuhan kami, dan Ta, datanglah. Secara keseluruhan berarti Tuhan kami, datanglah. Kata ini dahulu merupakan ucapan doa dan pengharapan jemaat mula-mula yang hidup di tengah penganiayaan dan penantian akan kedatangan kembali Kristus. Setiap kali mereka menyebut Maranatha, itu adalah seruan iman, bukan keputusasaan, melainkan kerinduan mendalam akan kehadiran Kristus yang memulihkan dunia. Dalam kehidupan modern, Maranatha mengingatkan kita untuk hidup dengan perspektif kekekalan. Dunia ini sementara, tetapi kita menantikan kedatangan Yesus yang membawa keadilan dan damai sejahtera. 3. Rabuni. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yohanes 20 ayat 16. Rabuni adalah bentuk penghormatan dalam bahasa Aram untuk guru atau pemimpin rohani. Kata ini lebih kuat dari sekedar rabi. Ia mengandung makna penghormatan pribadi dan kasih yang dalam. Ketika Maria Magdalena menyebut Yesus dengan sebutan Rabuni, itu bukan hanya ungkapan rasa hormat, tetapi juga seruan pengakuan dan cinta pribadi kepada sang guru yang hidup kembali. Yesus tidak hanya menjadi guru yang mengajar dari jarak jauh, tetapi guru yang mengubah hati murid-muridnya melalui kasih dan hubungan pribadi. Sebutan Rabuni mengingatkan kita untuk menghormati Yesus, bukan hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai guru kehidupan yang membimbing kita setiap hari. 4. Eli, Eli, lama sabachthani. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Ungkapan ini diucapkan Yesus disalib dan merupakan kutipan dari Mazmur 22 ayat 2, namun dalam bahasa Aram. Ini bukan sekedar seruan putus asa, melainkan doa penderitaan yang penuh iman. Dalam momen itu, Yesus memikul dosa seluruh manusia dan mengalami keterpisahan dari Bapa, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia menanggung murka dosa agar kita bisa menikmati rekonsiliasi dengan Allah. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mengalami penderitaan manusiawi dan juga menggenapi nubuatan tentang Mesias yang menanggung dosa dunia. Talita kum. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Markus 5 ayat 41. Talita berarti anak perempuan kecil, dan kum berarti bangunlah. Ketika Yesus mengucapkannya kepada anak perempuan Yairus yang telah mati,
kata-kata itu menjadi suara kehidupan yang menembus kematian. Menariknya, Markus menuliskan kalimat ini apa adanya dalam bahasa Aram, di mana mungkin karena para saksi mata masih teringat jelas bagaimana Yesus mengatakannya. Ungkapan ini menunjukkan kelembutan dan kuasa Yesus. Ia memegang tangan anak itu, memanggilnya dengan sapaan lembut, lalu memerintahkan kehidupan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Yesus bukan hanya berkuasa, tetapi juga penuh kasih. Ia memulihkan dengan kelembutan seorang bapa kepada anak yang dikasihi. Kata-kata Aram dalam Alkitab bukanlah hiasan bahasa, tetapi cerminan dari hati Yesus. Bahasa Aram adalah bahasa kasih, doa, dan kedekatan yang ia gunakan untuk berbicara kepada Bapa dan kepada manusia. Melalui kata-kata seperti Aba, Maranatha, Rabuni, Eli Eli lama sabachthani, dan Talitakum, kita melihat wajah Kristus yang penuh kasih, pengharapan, pengorbanan, dan kuasa kehidupan. Bagi Anda yang sedang bergumul dan butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 0822 1500 2424. Karena tim konselor kami ada 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.